Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru yang hebat. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan pembelajaran berbasis proyek. Di sini kami bekerja sama dengan kelas 6. Saya bekerja sama dengan kelas 6 untuk merencanakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan Sport Education Model. Yang mana dalam Sport Education Model ini saya mengangkat tema yaitu permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau salah satu permainan tradisional yang mungkin sampai sekarang ini siswa atau peserta murid sudah mulai lupa tentang permainan tradisional. Selanjutnya, nah di sini saya mengambil latar belakang. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Dalam artian, dalam pembelajaran Sport Education Model ini, siswa diberikan keleluasan untuk yang pertama memilih pembelajaran apa yang mereka inginkan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut, sesuai dengan bakat peserta didik tersebut. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini, mereka berkesempatan untuk berbicara atau voice, menyampaikan pendapatnya. Saya pengen jadi apa, saya pengen jadi apa. Terus choice, memilih materi atau peran yang mereka inginkan. Selanjutnya tanggung jawab atau ownership. Mereka nanti akan mempertanggungjawabkan atas peran yang mereka pilih sendiri. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran di sini yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran PJOK. Sudah jelas bahwa di pembelajaran PJOK menggunakan SEP ini menuntut menginginkan ada peningkatan keterlibatan, jangan sampai ada 1-2 orang siswa yang tidak terlibat. Yang kedua adalah mendorong peserta didik untuk menanamkan gotong royong. Nah, di sini gotong royong di sini kita berintegrasi dengan pembelajaran PKN di kelas 6 ada pembelajaran gotong royong, pengamalan Pancasila. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk memiliki rasa tanggung jawab atas proses pembelajaran dan peserta didik berani berbicara untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya, nah, setelah tujuan, muncullah capaian. Capaian apa sih yang ingin dicapai dalam SEM ini? Yang pertama, capaian yang akan yang ingin dicapai adalah peserta didik terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti kami beserta kelas 6 akan menerlibatkan siswa untuk terlibat aktif baik dalam memilih peran, karena dalam SEM ini perannya itu cukup lumayan. Yang ada peran sebagai pemain, ada peran sebagai pelatih, ada peran sebagai manajer, ada peran sebagai penonton juga ada. Nah, langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan ini apa? Mengadakan sesi diskusi melalui technical meeting yang biasa dilaksanakan diskusi. Nanti kami akan memberikan penjelasan kepada peserta didik peran apa yang mereka pilih, terus tugas dalam peran itu apa, dan selanjutnya pertanggungjawabannya bagaimana. Yang selanjutnya peserta didik mampu berkomunikasi. Nah, tentu dalam pembelajaran SEM ini kita menginginkan peserta didik yang lebih aktif, terutama dalam berkomunikasi. Sejauh ini peserta didik yang aktif itu mungkin hanya berapa persen di kelas ya Bu? Berapa persen di kelas dari 60 siswa mungkin yang aktifnya itu cuma 5 orang atau 10 orang. Nah, di sini dalam pembelajaran SEM tidak ada benar atau salah. Yang penting peserta didik mau menyampaikan apa yang mereka inginkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Dengan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama di setiap peran yang dipilih. Yang ketiga adalah
peserta didik menunjukkan tanggung jawab selama proses dan pelaksanaan. Nah, tanggung jawab di sini misalkan si anak itu, saya Pak perannya pengen menjadi pelatih. Dia harus bertanggung jawab. Ciri-ciri pelatih itu bagaimana biar mereka yang mencari. Pakaiannya bagaimana biarkan mereka yang mencari. Nah, misalkan seperti itu. Selanjutnya, menetapkan langkah-langkahnya yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab individu. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat memilih aktivitas atau peran yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kembali lagi yang tadi, di sini kami menyediakan keleluasan kepada peserta didik untuk memilih aktivitas. Nah, selanjutnya struktur program. Struktur program yang akan dilaksanakan yang pertama adalah kokurikuler. Kokurikuler itu adalah kegiatan yang berada di dalam sekolah, tapi bukan inkurikuler, bukan berada di dalam pelajaran. Misalkan pada saat waktu istirahat, bisa dilaksanakannya, atau sebelum masuk, atau kapan di dalam waktu aktivitas ya. Selanjutnya peserta didik yang terlibat seluruh kelas 6A dan kelas 6B dengan jumlah 73 orang. Dan seterusnya waktu pelaksanaan kegiatan di akhir semester ganjil. Nah, kami beserta kelas genap merencanakan kegiatannya di akhir semester. Selain tidak mengganggu kepada kegiatan pembelajaran, dan kami rasa persiapannya pun akan lebih matang jika kita persiapkan dari sekarang dan pelaksanaannya mungkin di akhir semester. Nah, di sini sebagai penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah dan guru PJOK dan guru PKN sebagai fasilitator dalam kegiatan. Lanjut. Nah, selanjutnya pernyataan kapasitas. Pernyataan kapasitas atau yang biasa disebut aset. Aset based thinking, pemanfaatan aset. Aset apa saja yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekolah. Selama ini saya pribadi berpemikiran bahwa aset itu bola sepak, bola voli, dan sebagainya. Ternyata aset itu ada 7. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia melibatkan otomatis siswa itu sendiri sebagai panitia, wasit, pemain, pelatih, supporter. Selanjutnya aset fisik. Aset fisik di sini adalah fasilitas yang dimiliki sekolah. Fasilitas yang dimiliki sekolah yang berkaitan dengan program ini yaitu lapangan. Selanjutnya dukungan dari komunitas kita semua yaitu komunitas cerdas ceria. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendukung. Nah, rencana evaluasi. Apa sih rencana evaluasi yang akan saya lakukan? Yaitu mengumpulkan informasi dari peserta didik dan guru melalui umpan balik. Nanti setelah pelaksanaan, kami akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, dari baik itu dari peserta didik, melalui peran-peran yang mereka dalami. Selanjutnya dari Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru yang hebat, kami harapkan memberikan evaluasi, memberikan umpan balik. Selanjutnya melakukan refleksi dari semua komponen yang terlibat. Yang otomatis setiap pembelajaran sekarang sudah diwajibkan setiap di akhir pembelajaran melakukan refleksi. Gunanya refleksi itu untuk menimbulkan rasa tidak mampu. Maksudnya apa sih kekurangan untuk menjadikan evaluasi di kemudian hari, besok keesokannya. Dan selanjutnya setelah refleksi pasti ya ada yang namanya evaluasi. Lanjut. Nah, kemungkinan tantangan di sini ada beberapa kemungkinan tantangan. Yang pertama tantangannya adalah keterbatasan waktu. Karena ini di dalam kokurikuler, waktu juga kami akan pertimbangkan supaya tidak mengganggu ke dalam kegiatan pembelajaran. Apa sih solusinya? Solusinya yaitu memanfaatkan waktu istirahat. Kami akan memanfaatkan waktu istirahat. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam perencanaan kegiatan. Nah, karena peserta didik mungkin baru pertama ini melakukan kegiatan SEM, pasti akan ada kendala-kendala peserta didik, apa tidak bisa atau gimana.
Solusinya yaitu mengadakan sesi diskusi dengan peserta didik. Kami akan terus melakukan diskusi dengan peserta didik apa yang menjadi ketidakmampuan mereka, ketidaktahuan mereka. Kami akan mencoba mengeksplor bakat-bakat mereka yang sehingga menghasilkan STEM ini menjadi sukses. Selanjutnya, kurang aktif dalam peran. Nah, siswa kemungkinan tidak aktif. Masih jadi supporter ten walus, apakah kudu gogorokan wasit goblok atau gimana? Nah, nanti kami akan memberikan edukasi pemahaman kepada siswa, jadi supporter yang baik itu seperti apa, jadi pemain yang baik itu seperti apa. Selanjutnya, terima kasih. Di akhir ini mungkin Bapak dan Ibu guru yang hebat, ada masukan, saya harapkan ada masukan atau tambah atau mungkin pertanyaan yang bisa menjadikan program kami ini sukses. Mungkin ada siapa? Ya, Bu. Mau bertanya, apakah STEM ini bisa diterapkan di mata pelajaran lain? Hatur nuhun. Oh ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab dari pemaparan ini, ada yang sudah dipahami apakah STEM ini bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain? Oke, saya akan coba menjawab. Bisa aja STEM ini diterapkan dalam pembelajaran yang lain. Misalkan pembelajaran SBK, lomba melukis, bikin anak itu panitia melukis, bikin pameran, siapa yang akan berperan menjadi panitia, siapa yang akan berperan menjadi peserta, siapa yang akan berperan menjadi juri, siapa yang akan berperan menjadi penonton. Ada bikin pameran atau pemanfaatan sumber daya yang ada di kita, makanan-makanan tradisional, pengolahan makanan tradisional itu bisa diterapkan. Mungkin segitu, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai STEM ini. Kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakannya penilaian? Ya, itu saja ya. Kali di sini saya belum memaparkan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan penilaian. Asesmen atau penilaian yang tepat di sini kami akan menggunakan 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Mendiagnosa, mempertanyakan apa sih yang dia sukai, terus pembelajaran apa yang mereka gemari, terus kemampuannya apa. Yang selanjutnya ada asesmen formatif. Selama proses pembuatan STEM ini gimana. Dan yang terakhir adalah asesmen otentik. Asesmen otentik itu adalah asesmen yang sesuai dengan keadaan kehidupan nyata. Kita amati gimana sih anak itu peran sebagai penontonnya, gimana sih anak itu peran sebagai pemainnya, apakah ada kerjasamanya, apakah ada tujuan dari pembelajarannya, apakah terlaksana atau tidak. Itu mungkin asesmen yang akan kami laksanakan. Mungkin ada lagi? Cukup. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat di KBS Cerdas Ceria ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak nih kali Bu Haji ya Bu.